Hypesoner, balik lagi dengan gue Budi Udiana dari HPT TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance, di sini tempatnya. Di video lalu gue udah membahas mengenai upgrade handling untuk motor ADV ini. Gue udah menceritakan juga gimana perasaan gue atau feeling gue ketika gue naik si motor yang sudah di-upgrade bagian handlingnya. Gimana kalau sekarang kita bahas mengenai upgrade power di motor ADV ini. Kenapa kita harus oprek atau mengupgrade power si motor ADV ini? Karena ketika motor masih dalam kondisi mesinnya dan CVT standar, gue rasa amat sangat halus banget sentakannya. Maka daripada itu, biar sentakannya makin oke, gue akan upgrade motor ini di bagian engine sampai bagian CVT-nya. Oke? Tonton terus videonya. Oke, Hypesoner, sebenarnya apa sih yang lu rasain ketika lu mengganti si bagian CVT-nya gitu? Yang gue rasain adalah tarikannya makin enak ya dibandingkan standarnya. Ini tarikannya jauh lebih enak. Dan untuk stop and go pun jauh lebih asik. CVT ini sudah di-upgrade menyesuaikan dengan karakter mesinnya. Apa sih yang sebenarnya disebut dengan karakter mesinnya? Mesin memiliki tenaga yang berbeda-beda. Hal ini bisa terjadi karena setelan mesinnya berbeda ataupun mesin sudah di-upgrade dengan spesifikasi yang berbeda. CVT sebagai penyalur daya dari mesin ke roda yang akan bekerja memanfaatkan tenaga sentrifugal akan berperilaku beda saat mesin berubah dan juga total beban yang dipikul oleh mesin itu berubah. Berubahnya seperti apa? Contohnya, kalau kita berkendara sendiri dan berkendara berdua sambil membawa barang bawaan. Menurut Hypesoner, mana yang tenaga mesin atau kerja mesin lebih ringan? Tentu saja ketika kita berkendara sendiri. Oleh karena itu, kita harus rubah kurva pergeseran pada sistem CVT agar motor bisa melaju sesuai dengan keperluan tersebut. Apa saja sih yang bisa bantu kita untuk memenuhi kriteria perubahan di atas? Ada beberapa part yang mempengaruhi perubahan tersebut, yaitu ada pulley, CVT pulley, ada juga rollernya, rod housing, sport clutch, CVT belt, dan CVT spring. Yang terakhir ini adalah salah satu hal yang cukup penting untuk dibahas. Walaupun semua part pada CVT merupakan suatu komponen kombinasi yang penting. Apakah part itu? Part itu adalah CVT string. Ketika Hypesoner hendak melakukan upgrade pada CVT string, perhatikan dulu mesin kalian. Jika mesinnya masih standar, kami sarankan Hypesoner menggunakan CVT spring dengan kekerasan 10% jika dibandingkan dengan standar. Kenapa? Karena jika Hypesoner memasang CVT spring yang lebih dari 10%, misalnya yang 15% atau 20%, dengan mesin standar, maka mesin akan lebih ngegerung dan tenaganya pun mungkin akan kurang. Beda halnya dengan motor yang mesinnya sudah melewati tahapan upgrade, di mana semakin besar tenaga mesin, CVT spring harus ikut diperkeras. Untuk bagian engine-nya, gue udah melakukan upgrade juga terhadap motor ini menggunakan silinder blok dan piston dari TDR. Jadinya, sentakannya makin enak, stop and go enak, mesin responsif. Pokoknya motor ADV ini jadi jauh lebih nyaman ketika dibawa touring seperti ini. Apalagi gue udah melakukan upgrade di bagian handlingnya ya. Nikmat, gue suka banget. Ngoprek mesin itu memang asik, di mana lonjakan tenaga pada umumnya akan terasa secara instan. Pada mesin ADV ini kami sudah menggunakan silinder block dan piston berukuran 62 mm. Dan total displacement ADV ini berubah menjadi 173 cc. Silinder block dari TDR ini memang spesial karena dinding dari silindernya sudah dilapisi oleh keramik untuk meminimalisir gesekan. Selain dari itu, piston yang digunakan adalah forged piston, di mana process forging membuat material menjadi lebih keras daripada umumnya. Ring piston yang digunakan juga menggunakan nano titanium teknologi. Namun saat melakukan bore up, jangan lupa dengan mengkoreksi
pasokan bahan bakar. TDR Group telah menyediakan pilihan injektor dari TDR dan RPD. Ada yang berukuran 140 cc dan 160 cc dari TDR. Selain itu, ada juga yang berukuran 140 cc dan 160 cc dari RPD. Ingat, saat melakukan bore up dan menggunakan ECU standar, injektor harus disesuaikan dengan kapasitas mesinnya. Pastikan AFR tidak clean atau miskin agar menghindari panas berlebih dan suhu mesin terjaga dengan baik. Dulu saya pernah bahas cara menentukan injektor saat Hypesonar akan melakukan upgrade di mesin. Link video ada pada kolom deskripsi. Oke, Hypesonar, untuk mesin yang sudah di bore up, kita menggunakan busi kode 095RT dari TDR. Jika Hypesonar mesinnya masih belum di bore up, Hypesonar bisa menggunakan busi yang kodenya 085RT. Jadi untuk ADV ini TDR mengeluarkan dua tipe busi untuk Twin Iridium ya, yang 085RT dan 095RT. Setelah kita melakukan upgrade di bagian kirian, lalu bagian engine, jangan lupa juga untuk memperhatikan bagian maintenance, yaitu cairan yang ada pada mesin. Pastikan Hypesonar menggunakan cairan atau oli yang berkualitas agar mesin terjaga dengan baik. Pada motor ADV ini, gue menggunakan oli Vroom Scooter 4T dengan kekentalan 5W40. Gue juga pakai transmission oil scooter dari Vroom. Dan nggak lupa gue pakai cairan pendingin atau coolant dari Vroom. Brake hose-nya, combine handling gue pakai ini. Oh ya Hypesonar, motor ini pun sudah melakukan upgrade di bagian kelistrikan, yaitu di bagian aki menggunakan aki lithium fosfat dari TDR. Aki ini jelas lebih tahan lama dan juga kelebihannya apa? Ada indikatornya pada si akinya. Jadi kita bisa melakukan pengecekan di mana kondisi aki kita tanpa perlu repot-repot harus misal pakai alat lagi atau apa, cukup ditekan tombolnya dan nanti ada lampu indikator yang menyala. Jadi sudah sangat amat praktis sekali. Oke, Hypesonar, setelah lu melakukan upgrade di bagian handling dan power, ada lagi yang harus lu upgrade, yaitu bagian stylenya. Untuk bagian style, kita ada hand grip dengan berbagai macam tipe dari TDR ya. Mulai dari tipe yang S20 close, lalu ada juga yang tipe Magnum, ada juga yang tipenya adalah Calibre. Jadi semua tipe hand grip lu bisa cek di www.oneteamstore.com. Biar apa? Biar makin gaya ketika lu naik di motor lo. Oke Hypesonar, jika Hypesonar mau melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang tadi gue bahas pada video ini, Hypesonar bisa cek di www.oneteamstore.com. Atau jika Hypesonar hendak melakukan pembelian, Hypesonar bisa cek pada e-commerce yang linknya udah gue cantumkan pada kolom deskripsi. Atau Hypesonar bisa cek di One Team Store di daerah Hypesonar. Oke, tetap lakukan prosedur kesehatan biar kita semua terhindar dari penyakit. Gitu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video gue selanjutnya. Ciao!